Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Tersono, dan pada umumnya pemirsa channel Cigeneris yang budiman. Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dengan saya untuk membawakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana untuk kali ini kita akan membahas bab optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mari segera kita mulai dari membahas tentang optimis dengan sebuah pertanyaan: apakah optimis itu? Optimis adalah keyakinan akan tercapainya sesuatu yang diharapkan. Jadi ketika kita mempunyai sebuah harapan, tujuan, keinginan, cita-cita, dan hati kita yakin, percaya sepenuhnya bahwa apa yang menjadi harapan, tujuan, keinginan, dan cita-cita kita itu pada suatu saat akan tercapai, itulah yang dimaksud dengan optimis. Ya. Nah, untuk lebih memahami, kita bandingkan dengan kebalikan dari optimis, yaitu pesimis. Lawan dari optimis adalah pesimis, yaitu perasaan ragu atau tidak yakin akan tercapainya sesuatu yang menjadi harapan. Nah, memang dalam hal seseorang itu mengusahakan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diperjuangkan, ini selalu ada dua suasana hati yang mewarnai. Yang pertama adalah hati yang selalu optimis, dan yang kedua adalah hati yang pesimis. Tentu saja kita meyakini bahwa hati yang optimislah yang terbaik. Bahwa rasa optimisme lah yang harus menjadi pegangan kita. Bahwa kita mempunyai keyakinan, ketika sudah melangkah, memperjuangkan sebuah tujuan, harapan, keinginan, cita-cita, kita harus yakin sepenuh hati bahwa apa yang ingin kita capai itu pada akhirnya memang benar-benar akan tercapai. Jangan kita memelihara rasa pesimis, belum apa-apa sudah ragu, sudah tidak yakin. Nah, ini tentu akan berpengaruh nantinya pada langkah-langkah usaha kita dalam mewujudkan apa yang kita harapkan itu. Maka memang dalam ajaran agama Islam kita dituntun, diajarkan untuk selalu mempunyai sikap yang optimis. Kita diajarkan untuk mempunyai sikap yang optimis, karena sikap optimis adalah salah satu bagian sikap ataupun sifat yang baik. Bagaimana gambaran agama Islam dalam mengajarkan rasa optimisme ini? Ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadiyalladzi. Nah, saya ulangi ya. Agak kecil ini tulisannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini digambarkan ya bahwa kita gambarannya dalam surat ini ketika kita mengharap ampunan dari Allah, kita optimis ya, jangan merasa mungkin sudah terlalu banyak dosa ya. Tidak meyakini bahwa Allah itu akan mengampuni kita. Jangan, kita tetap walaupun bagaimana ya. Ketika walaupun mungkin sebesar apapun dosa kita, tapi ketika kita mau berusaha ya untuk bertobat dan selalu memohon ampun pada Allah, maka kita harus optimis Allah akan mengampuni ya. Jangan kita berputus asa terlebih dahulu, merasa tidak yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan, kita harus optimis, saya yakinnya bagaimanapun dosa kita, ketika kita mau bertobat dan memohon ampun pada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Inilah sikap optimis. Ya, ini nanti dalam aplikasinya ini menjadi landasan dalam segala hal ya, dalam segala hal. Ketika kita mengharap apapun ya, ketika kita perjuangkan apapun, kita harus selalu punya sikap optimis, meyakini apa yang kita harapkan itu akan menjadi nyata, dan menghindari sikap pesimis yang membuat kita belum apa-apa sudah lemah dulu. Nah, begitu. Nah, sekali lagi kita tegaskan bahwa optimis sebagai salah satu sifat mulia, sifat yang baik, ini adalah sebagai salah satu juga sifat yang diajarkan untuk dimiliki oleh setiap umat Islam. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua adalah ikhtiar. Pertanyaannya, apakah ikhtiar itu? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Jadi tadi ketika kita sudah mempunyai sebuah tujuan, mempunyai harapan, kita harus optimis bahwa apa yang menjadi tujuan dan harapan kita akan tercapai. Akan tetapi rasa optimis itu harus diwujudkan, didukung dalam sebuah ikhtiar atau usaha. Usaha yang bagaimana? Usaha yang sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar. Ini adalah ikhtiar. Optimisme tanpa ikhtiar adalah kosong. Walaupun kita yakin, seyakin-yakinnya, tapi kita tidak mengusahakannya, ya tidak mungkin. Tidak mungkin akan tercapai. Seyakin apapun kalau tidak didukung dengan sebuah usaha, sebuah ikhtiar ya, yang sungguh-sungguh, maka optimisme itu akan menjadi kosong, tidak akan ada artinya apa-apa. Ya. Ibarat orang yang misalnya mengail di comberan ya, hanya modal optimis ya, ingin mendapatkan ikan yang besar ya, mana mungkin walaupun optimis itu usahanya sudah salah, tidak sungguh-sungguh dan salah. Masa ingin
mengail mendapat ikan yang besar, usahanya malah main-main, malah mengail di air genangan bekas hujan. Itu jelas usaha yang tidak sungguh-sungguh, tidak benar, maka seyakin apapun ya maka tujuannya tidak akan tercapai. Jadi penting, sekali lagi, ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang kita harapkan, dan optimis tanpa ikhtiar akan kosong. Namun sebaliknya, ikhtiar tanpa optimisme juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Biasanya kalau orang sudah tidak punya optimisme, maka dalam ikhtiarnya pun akan menjadi lemah. Usahanya menjadi lemah. Kenapa ya? Karena sudah merasa ragu. Seakan-akan merasa untuk apa kita berusaha dengan sungguh-sungguh, memeras otak dan memeras tenaga, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan mungkin juga misalkan biaya. Mengapa semua itu dikeluarkan kalau kita tidak punya harapan bahwa nanti apa yang kita targetkan, kita inginkan akan terwujud? Nah, ini pengaruhnya. Sehingga antara ikhtiar dan optimisme ini menjadi sebuah satu kesatuan, ya. Ikhtiar tidak akan mungkin berjalan tanpa optimisme. Optimisme tanpa ikhtiar adalah sia-sia. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak semuanya. Lalu apakah ikhtiar ini menjadi tuntunan dalam agama Islam? Ya pasti, ya. Pasti. Kita umat Islam juga diajarkan untuk bersikap rasional, ya. Ya, artinya tidak akan ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, ya, ibarat uang jatuh dari langit tanpa diusahakan. Kalau ada mungkin malah yang kejatuhan yang sakit, ya. Ada uang jatuh dari langit, ya, ada misalnya secara humornya ada orang berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan uang. Wah, nanti ketika benar-benar hujan uang, wah, dia lari karena sakit juga kan, kena logam-logam yang menghantam sekujur tubuhnya. Uang receh, hujan uang receh misalnya kan. Nah, ini tidak mungkin terjadi hal yang semacam itu. Jadi ikhtiar, ya, adalah sebuah ajaran yang ditekankan oleh agama Islam, di mana sebagaimana sebuah sebuah ayat, ya, dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Ar-Ra'd, ya, ayat 11 ini sebagai salah satu gambaran bagaimana bahwa kita ini diwajibkan untuk berikhtiar, ya. Ya, mengapa demikian? Karena atau coba sekarang kita baca dulu suratnya, ayatnya, ya, maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini jadi sebuah dalil tentang kewajiban kita untuk berikhtiar, ya. Bahwa dijelaskan dalam ayat ini bahwa Allah tidak akan merubah nasib seorang, ya, sebelum seseorang atau suatu kaum, ya, sebelum orang atau kaum itu sendiri yang merubah nasibnya sendiri. Maka sama, Allah tidak akan mewujudkan harapan seseorang, tidak akan mewujudkan cita-cita seseorang sebelum orang itu
mengusahakan agar apa yang menjadi cita-citanya itu menjadi terwujud. Jadi ikhtiar adalah sebuah hal yang mutlak ya. Tanpa ikhtiar, sekali lagi, tidak mungkin semuanya akan menjadi nyata, tidak akan terjadi ya. Tidak akan tercapai apa yang kita harapkan. Nah, akhirnya kita lanjutkan dulu pada tema yang ketiga, yaitu tawakal ya. Setelah optimis, kemudian kita juga sudah berikhtiar, maka yang terakhir kita harus bertawakal. Lalu tawakal itu apa sih? Nah, tawakal itu apa sih? Tawakal adalah menyerahkan hasil akhir dari segala usaha yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan maksimal, dengan rasa optimisme itu, maka selanjutnya kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan tawakal ya. Karena memang bahwa kita manusia ini hanya mempunyai kemampuan untuk sebatas berusaha berjuang mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapannya. Adapun benar-benar akan terwujud atau tidak, sukses atau gagal, ini memang menjadi hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dengan sikap tawakal ini kita akan menjadi ikhlas ya. Menjadi ikhlas. Ketika misalkan apa yang kita perjuangkan itu pada akhirnya kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Itu pertama, kita akan ikhlas. Walaupun kita sudah berusaha mati-matian, kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan segala pengorbanan, tenaga, pikiran, biaya, tapi akhirnya mentok hasilnya ya. Kita tidak akan kecewa karena kita menyadari bahwa kita memang hanya mampu untuk berusaha, sedangkan hasil akhir adalah hak sepenuhnya dari Allah. Dan kita pun yakin bahwa ketika Allah itu belum mewujudkan apa yang kita usahakan, ini bukan berarti Allah itu kejam, Allah itu tidak kasihan pada kita. Justru barangkali di balik itu ada sifat Rahman dan Rahim dari Allah. Karena bisa jadi bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk kita. Kita misalkan menginginkan sebuah jabatan, kita berusaha mati-matian mengejarnya. Belum tentu itu jabatan itu kalau benar-benar terwujud, kita akan baik dengan jabatan itu. Jabatan itu akan benar-benar membawa kebaikan pada diri kita, itu belum tentu. Jadi ikhlas saja ya. Kita yakin bahwa Allah mengetahui segala hal yang terbaik untuk makhluknya, untuk kita ya. Jadi sekali lagi, kalau usaha kita belum mencapai apa yang kita inginkan, kita ikhlas, kita berhusnudzon pada Allah, ya, menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah sebagai hal yang baik, yang pasti di balik itu ya ada sisi-sisi positif yang nanti akan kita rasakan. Walaupun mungkin pada awalnya kita kecewa ya, kita sedih, kita frustrasi bahkan karena
yang terwujud bukan yang kita inginkan. Tapi percayalah, seiring berjalan waktu nanti kadang kita akan mengerti, oh ternyata inilah dibalik kenapa Allah menentukan hal lain dari apa yang saya inginkan sungguhnya. Itu yang pertama, hikmah adanya tawakal ya. Yang kedua, bahwa dengan tawakal kita tidak akan menjadi sombong ketika apa yang kita perjuangkan itu benar-benar terwujud. Kita tidak akan menjadi sombong. Wah, ini loh hasil jerih payah saya. Kalau saya tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, mengusahakan dengan sungguh-sungguh, tidak akan mungkin ini tercapai. Hebat kan saya? Ini kalau tidak punya rasa tawakal akan terjadi semacam ini. Kesombongan yang terjadi. Seakan-akan bahwa apa yang ada itu sepenuhnya adalah ditentukan oleh usaha diri sendiri. Padahal tidak. Sekeras apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, usaha yang kita lakukan ketika Allah tidak menghendaki, tidak meridhoi, itu tidak akan bisa terjadi, teman-teman. Anak-anak semuanya ya. Jadi sekali lagi kita optimis, ikhtiar, dan harus punya sikap tawakal. Kembali ya, kita kaitkan apakah tawakal ini juga merupakan ajaran dari agama Islam? Tentu sudah pasti ya. Lalu bagaimana dalilnya? Dalilnya diantaranya ini ada pada surat Ali Imran ayat 169 ini ya, kalau tidak salah baca saya itu. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidul qalbi lang faddu min haulik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amri fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi poinnya ada di akhir dari ayat ini ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin ya. Ketika kita sudah punya azam, sudah punya niat yang kuat untuk mencapai sesuatu ya, maka kita serahkan sepenuhnya hasil akhirnya pada Allah. Ya. Kita harus mengerti itu sehingga apa? Kita menjadi sekali lagi kita menjadi enak, rileks ya, tidak punya beban apapun ketika mengusahakan sesuatu. Ya, tidak akan takut gagal ya. Ya, kita menjadi ringan dalam sebuah perjuangan. Tidak akan terbebani harus sukses, atau kalau tidak sukses nanti malu atau bagaimana. Itu tidak akan membebani diri kita ya. Jadi ketika kita benar-benar sudah punya sikap tawakal, kita tidak akan takut gagal, tidak akan kecewa kalau gagal ya. Sebaliknya kalau berhasil kita juga tidak akan sombong, membanggakan diri, karena menyadari sepenuhnya bahwa hasil akhir dari apa yang kita lakukan sekali lagi adalah semua karena kehendak Allah ya. Tanpa dikehendaki Allah, diridhoi Allah, sekeras apapun, sehebat apapun, kita tidak akan mampu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Lalu bagaimana hubungan antara optimis, ikhtiar, dan tawakal? Nah, ini gambarannya adalah rasa optimis akan menumbuhkan semangat untuk berusaha atau berikhtiar, dan ikhtiar harus dilandasi sikap tawakal. Karena memang kemampuan manusia hanyalah mengusahakan sesuatu, sedangkan berhasil atau tidaknya adalah bagian dari kuasa Allah ya. Jadi begitu anak-anak semuanya. Jadi antara optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai landasan ya, pegangan bagi kita dalam memperjuangkan segala sesuatu.
dalam memperjuangkan segala sesuatu, kita pertama harus optimis. Setelah optimis, kita harus memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Setelah itu, menyerahkan segalanya pada Allah. Berdoa, ya, berdoa mohon bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah nanti sesuai dengan apa yang memang menjadi keinginan kita. Tetapi ketika harapan kita memang akhirnya belum tercapai, kita tetap berhusnudzon pada Allah bahwa itulah memang yang terbaik bagi kita, yang akan memberikan manfaat bagi kita, ya, yang akan membawa keberkahan bagi kita. Nah, begitulah anak-anakku semuanya dan juga pemirsa semuanya, pembahasan kita tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa jangan lupa bila ada sebuah pertanyaan, ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, ya, atau sebaliknya ingin mengoreksi, ingin menambahi, menyempurnakan apa yang saya sampaikan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk ditulis di kolom komentar. Demikian, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Akhirnya lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.